sore hari ini aku mendapatkan kesempatan berharga untuk mengetes konsumsi bensin dari Datsun Cross yang ada di belakang ini. Ini adalah unit tahun 2018 dan aku mendapatkan pinjaman mobil ini dari SS Mobil 21. Nah, dan mobil ini pun juga lagi dijual. Buat rekan-rekan yang minat, langsung aja datang ke showroom ini ya, di Golden City Mall Surabaya, kayak gitu. Dan sebelum rekan-rekan membeli mobil ini, pastikan konsumsi bensin itu menjadi perihal utama ya untuk membeli mobil ya. Apalagi di tengah harga bensin yang makin mahal sekarang ya. Tentunya dibutuhkan mobil yang seirit mungkin ya. Apakah mobil ini irit atau boros? Kalau gitu langsung aja simak video tes konsumsi bensin ini sampai selesai. Nah, ini dia nih, akhirnya kita ada mobil buat tes konsumsi bensin lagi ya. Kalau sebelumnya mobil-mobil di rumah sudah dites semua, dan hari ini aku mau ngetes Datsun Cross tahun 2018. Kira-kira seberapa irit sih mobil ini ya. Jadi kita kali ini cuma lihat dari odometer ini aja ya. Ini kan belum jalan, jadi masih belum keluar angkanya, masih 0 km per liter. Nah, kalau sudah sambil jalan nanti bakal kelihatan berapa angkanya. Dan mobil ini pakai transmisi CVT ya. Dan oke, di sini ada mode sportnya sih, nanti kita bakal coba sih di mode sport konsumsi bensinnya berapa. Tapi kalau dari klaimnya, nah kalau dari klaimnya sih ini 10-12 km per liter gitu. Dan ini unit tahun 2018 sih. Kita coba langsung jalan aja kalau gitu. Oke, kita masuk ke D atau itu kita langsung jalan. Oke, itu kita kunci dulu ya. Kita kali ini mau muter agak singkat-singkat aja ya. Ya, kita nggak jalan terlalu panjang. Nah, ini di odometernya ini angkanya lumayan tinggi banget ya, sampai 20, 25 ya, anomali sini. Tapi oke, di atas dari ekspektasi, sampai 20 km per liter begitu baru jalan. Kita langsung akan lewat ke jalanan. Ya, ini kita cuma muter di sekitar Surabaya Barat aja sih ya, jadi dekat-dekat aja. Oke, kita berhenti karena ini traffic light ya. Oke, ini tapi unik ya ini. Jadi setiap jalan tuh angkanya ikut jalan, kalau berhenti ya nanti balik ke nol lagi. Jadi nggak bisa kayak mobil yang lain itu kan, mau jalan atau enggak ya angkanya nanti keluarnya misal 11 ya 11, atau nanti berubah 13 ya, nanti walaupun berhenti angkanya tetap segitu lah, nggak balik ke nol lagi. Kita bakal pakai jalan agak jauh ya, ini kan baru mulai juga nih ya, ini masih lampu merah ini ya. Ya, ini kita pakai mode yang normal dulu ya, nanti baru sportnya ya. Oke ya, kalau tadi dilihat sih ini interiornya memang sederhana banget sih, jadi ya cocok lah buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu suka hal-hal yang terlalu ruwet gitu ya, kayak tombol yang terlalu banyak, atau yang mungkin yang suka yang minimalis itu cocok ya mobil. Nah, ini dia lagi jalan nih, ini di kecepatan sekitar berapa ya, hampir 30 km nih di angkanya sih, naik terus ini sampai 30 km per liter ya. Tadi sih di angka 9 sampai 13 km per liter angkanya. Kita sambil jalan dan kita mau lewat daerah yang mungkin agak sepi aja ya, karena ini jalan cukup ramai, jadi kecepatannya kurang konstan ini ya. Jadi kita belok kiri ke daerah yang agak sepian lah ini, makanya masih anomali ini ya. Jadi di 9 sampai 23 km per liter ya. Ngomongin sedikit mengenai mobilnya sih ya, sambil impresi berkendara juga ya, ini ternyata yang empuk juga sih Datsun ini, enggak keras-keras banget ya. Jadi walaupun jalannya agak gelombang gini, nggak terlalu kerasa banget sih. Jadi suspensinya masih cenderung nyaman nih di mobil. Di belok sini ya. Oke, kita belok sini aja. Ini lebih sepi, jadi lebih enak ngetesnya nih. Kita paskan di 30 km per jam aja lah. Ya, dapatnya sih di angka 11 sampai 22 km per liter nih ya. Bahkan bisa sampai 30 km per liter lah hanya kalau di sini ya. Kira-kira dapat berapa ini? Ya,
jalan ini range-nya bisa berubah anomalinya antara 10 sampai 30 km per liter lah ya. Angkanya bisa tembus segini, artinya mobil irit banget sih kalau dibilang. Ya cocok lah ini buat pemakaian dalam kota, apalagi kalau ya, biasanya sering ngeluh kalau bensin mahal gitu, cocok banget sih mobil. Jadi terbukti sih ini irit banget sih mobilnya. Oke, kita akan keluar lagi ke tempat tadi ya. Oke, ini di kecepatan hampir 40 ini ya. Masih sama ya angkanya ya. Di sekitar, kalau dilihat sih bisa di angka 18 sampai 30 km per liter ya menurut NID-nya ini. Dan sebenarnya membuat mobil ini irit itu ya, karena ini menggunakan transmisi CVT ya kan. Memang pabrikan sekarang beralih dari yang matic konvensional ke CVT karena ya memang tujuannya untuk ngejar keiritan gitu, yang mungkin dimana dulu kan mobil matic biasa kan cenderung orang bilang boros gitu. Jadi ya solusinya ya pabrikan mengeluarkan transmisi CVT ini kalau ke mobil-mobil zaman sekarang ini. Walaupun ya kalau secara perpindahan sih ya mungkin tidak terlalu sigap-sigap banget, tapi kan ya karena ini untuk pemakaian dalam kota ya tidak terlalu penting lah buat ngebut-ngebutan gitu. Dan memang ya ini mobil kan dibuat bukan untuk akselerasi ya sebenarnya, ini lebih ke untuk pemakaian sehari-hari ya, atau lebih ke pemakaian dalam kota gitu ya, buat ngangkut keluarga gitu kan. Jadi ya dengan kecepatan dan akselerasi segini ya sebenarnya sudah lebih dari cukup lah sebenarnya ya. Apalagi kan di jalan kota yang cenderung padat kayak begini ini kan ya kecepatannya nggak bisa konstan juga ya. Jadi ya bahkan mau 40 km per jam aja rasanya agak susah sih kalau lalu lintas seperti sekarang ini ya. Nah ini dia lalu lintasnya lumayan padat sih hari ini ya. Ini sih ketemu average-nya nih ya. Nah ini tadi kan anomalinya lumayan ya. Oke, ini berarti menunya beda lah dia. Ini yang average-nya oke, baru di gini ya 8,6 km per liter. Ya mungkin kecepatannya kita akan tambah lah kalau gitu ya. Ya kalau tadi kan anomali banget, bisa sampai 10 sampai 30 ya. Jadi mungkin kurang akurat ya. Mumpung ini di mode sport nih ya, kita akan agak ngebut sedikit ya. Belum berubah nih. Masih sama di 8,6 km per liter ya. Nah, naik jadi 8,9 sekarang. Oke. Mungkin apa mode sportnya dimatikan aja kali ya, biar lebih irit. Sudah naik jadi 9 km per liter. Naik lagi jadi 9,2 km per liter. Ya, naik lagi jadi 9,5 km per liter. Bisa diklaim sih harusnya 10 km per liter bisa tercapai lah dalam perjalanan kali ini ya. Ya, naik sudah. Ya, ini sudah jadi 9,6 km per liter. Masih di 9,6 km per liter ini, belum naik lagi ya. Ya tapi sih hampir mendekati 10 km per liter lah. Hitungannya ya cukup ini. Ini sudah 9,7 km per liter ini. Jadi kalau bisa dibilang ini pembacaan dari konsumsinya ini bertahap gitu ya. Jadi tidak berubah-ubah dari 11 turun ke 9, dari 11 mungkin turun lagi ke 9 atau gimana gitu. Ini jalannya bertahap sih sekarang di 9,8 km per liter ini. Ya bisa dibilang ya cukup akurat lah kalau dilihat ya, kurang lebih begitu aja lah. Nah, tembus 10 km per liter nih. Oke, sesuai klaim ya berarti ya. Kita sudah kembali ke tempat tadi ya. Selamat datang, silakan ambil tiket atau tempel kartu. Selamat datang, silakan ambil tiket parkiran. Ya. Itu tadi ya tes konsumsi bensin dari Datsun Cross ini ya. Ini unit tahun 2018 ya. Dari hasil pengetesan ya, kita hanya melihat dari MID aja ya hari ini. Jadi kalau berdasarkan MID tembus 10 km per liter, artinya sesuai dengan
klaim yaitu 10-12 km per liter ya. Walaupun ini jarak tidak terlalu jauh, mungkin kalau lebih jauh bisa tembus 12 km per liter ya, seperti itu. Dan ya tadi sih yang pertama itu kan yang anomali antara bisa sampai 0 sampai 30 km per liter, itu kan waktu jalan ya, jadi itu menyesuaikan dengan kecepatan mobil, jadi ya pergerakannya sangat tidak konstan gitu ya, jadi angkanya bisa berubah-berubah dari 0 sampai 30 km per liter. Tapi kalau average startnya tadi sudah diubah ya, dari setelannya itu jadi fixnya di 10 km per liter ya, dan naiknya pun bertahap ya. Jadi oke, tadi dirubah pertama dari 8,6 km per liter, naik dari 9 km per liter, dan naik lagi jadi 10 km per liter ya, waktu tepat kembali di showroom ini ya. Oke lah, sesuai dengan klaim lah intinya ya. Dan kurang lebihnya seperti itu aja tes konsumsi dari bensin Datsun Cross ini ya. Ini unit tahun 2018, dan sekali lagi mobil ini dijual buat rekan-rekannya minat bisa langsung datang ke showroom SS Mobil 21 di Golden City Mall Surabaya ya. Kurang lebih seperti itu aja. Jika rekan-rekan suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa komentar di bawah buat rekan-rekannya mungkin ada pengalaman sama Datsun Cross atau mungkin Datsun Go seperti yang di warna putih ini, atau Datsun Go Plus panca ya, seperti itu. Dapat berapa konsumsi bensinnya bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carlover kalau belum subscribe. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.